Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Gemik Ephrata Lenuas. Mari mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menghampiri hadirat Tuhan. Ibadah hari ini di Minggu Bulan Kebangsaan Gemik, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026, dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsyal Deva'a SSI dengan tema berdoa dan berbakti bagi bangsa. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, selamat datang dalam ibadah minggu pertama bulan kebangsaan hari ini dengan tema berdoa dan berbakti bagi bangsa, dan kita sama-sama menggunakan liturgi Gemik model 1. Saudara-saudariku, ada banyak persoalan yang menghadapi di tengah masyarakat dan bangsa kita masa kini. Kesulitan ekonomi, kemiskinan, stunting, keterbelakangan pendidikan, korupsi, kerusakan infrastruktur, yaitu sekolah, jembatan dan jalan, dan juga kerusakan alam. Generasi muda yang hancur, banyak kasus HIV/AIDS, nilai rupiah yang melemah. Kini timbul pertanyaan bagi kita, apakah kita peka dan prihatin, atau malas tahu, atau mengeluh dan marah, atau kita menangis dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan membawa persoalan bangsa kita ke hadapannya? Pilihan kini ada pada kita. Di minggu pertama bulan kebangsaan ini, kita akan sama-sama belajar dari sikap Nehemia terhadap keterpurukan bangsanya dengan berdoa. Mari kita semua berdiri dan menyembah Allah yang selalu menyambut anak-anaknya yang datang berdoa dan memohon kepadanya. Semua kita memuji nama Tuhan dari NKB 140.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, nas yang membimbing kita dalam ibadah hari ini terambil di dalam kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, ketika kami membuka mata kami dan melihat ada kehidupan yang Tuhan persiapkan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Hati kami bersyukur dan bersukacita, karena itu bertanda bahwa ada masih banyak bagian yang harus kami kerjakan sebagai bagian dari menjalankan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami, teristimewa bagi bangsa yang kami cintai. Karena itu pagi hari kami menyapamu. Dengan keradaan hati kami datang dan mengakui bahwa untuk semua kehidupan yang boleh kami jalani, baik sebagai orang tua, pemuda-pemudi, sebagai anak-anak, kami berjalan seringkali menggunakan apa yang kami kehendaki, bukan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami lebih banyak mementingkan diri kami sendiri. Kami lupa untuk lebih peka dan peduli terhadap sekitar kami. Kami lupa untuk menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini. Karena itu di hadapan Tuhan pagi hari ini kami datang mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami, baharui hidup kami. Biarlah pengampunan yang Tuhan anugerahkan bagi kami menjadi berkat tersendiri bagi kami, menguatkan kami, meneguhkan hati kami untuk terus berjejak di dalam kehidupan kami seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
pengampunan dosa pada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah berita anugerah Allah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, hendaknya senantiasa hidup menurut firman-Nya. Mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian kita secara berbalas-balasan. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Dengan tetap berdiri kita akan bermazmur seturut Mazmur 67 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Tanah telah memberi hasil, Allah memberkati kita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang ibu penatua akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan kita.
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mempersiapkan pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Nehemia pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami ada di tempat-Mu yang kudus, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mohon tuntun kami dengan roh dan hikmat-Mu, agar apa yang kami baca dan kami renungkan di pagi yang indah ini kami bawa pulang dengan penuh sukacita. Berkati kami dengan hikmat-Mu Tuhan, agar apa yang kami baca dan renungkan ini menjadi berkat untuk kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan sejemput semua kasih. Berikut pembacaan doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Kahilya pada bulan Kislev tahun kedua bulan ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hamba-Mu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluarga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kuperintahkan kepadamu. Hamba-Mu itu ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah Kupilih untuk membuat nama-Ku diam di sana. Bukankah mereka itu hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga-Mu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian paduan suara Ari. Bapak Ibu Shalom.
Indonesia. Setiap kali Bapak Ibu dengar nama negara ini, negara kita, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Lebih banyak menderita atau baiknya saja? Lebih banyak menderita. Bahkan ada yang merasa bahwa seandainya kami terlahir di Australia kah, di Amerika, pasti akan jauh lebih baik. Bahkan banyak kita orang-orang Indonesia juga kemudian harus berjalan jauh menempuh perjalanan antar benua hanya untuk mencari pekerjaan karena merasa bahwa di Indonesia cukup sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Indonesia. Setiap kali kata ini terdengar di telinga kita, apa yang sebenarnya hati kita sedang bicarakan. Dari bacaan kita pagi hari ini, kita diberi tema berdoa dan berbakti bagi bangsa. Dan bagian bacaan firman Tuhan yang kita baca adalah kisah tentang seorang anak manusia yang dia datang dari daerah pembuangan, namun sebagai orang yang diberkati Tuhan, dia menjadi pribadi yang kemudian dipercayakan untuk menjadi seorang pelayan di istana Raja Persia. Namanya Nehemia. Dia bukan seorang nabi, dia hanya seorang juru minum di istana. Tetapi Bapak Mama, Nehemia, dia punya tanggung jawab besar bahwa keselamatan Raja Persia itu menjadi tanggung jawabnya. Sehingga untuk segala sesuatu yang dikonsumsi oleh raja, maka itu harus dilewati oleh Nehemia. Nehemia harus tes dulu, dan saya mengira bahwa harusnya raja tentu akan sangat dekat dengan dia karena nyawa sang raja berada di tangan Nehemia. Kalau dia bilang bahwa ini minuman tidak beracun, maka selesailah sudah, padahal beracun. Tetapi semua makanan dan minuman, juru minum Nehemia selalu tes duluan sebelum diberikan kepada raja. Entah rasanya enak atau tidak, atau rasanya mungkin tidak akan disukai oleh raja, selalu didahului Nehemia yang akan menetes duluan minuman tersebut. Itu artinya Bapak Ibu, kita melihat bahwa Nehemia punya kehidupan yang mapan dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang baru pulang dari tanah pembuangan. Usai 70 tahun pembuangan di Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar, lalu Raja Persia kemudian menyerang Babel, Babel kalah, maka Raja Persia bilang, bawa pulang semua kalian punya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di tanah pembuangan di Babel, bawa pulang ke Yerusalem. Maka ada 3 gelombang yang terjadi. Ketika pembangunan pertama, gelombang yang pertama, di sana terjadi sebuah pembaharuan untuk fisik dalam bait Allah. Bait Allah yang sudah dihancurkan itu kemudian dibangun. Karena itu kalau kita membaca kitab-kitab sebelumnya di nabi-nabi kecil, Hagai, Sefanya, kita akan menemukan Hagai ngomong bilang, engkau pulang, engkau perhatikan engkau rumah, rumahmu dipapani dengan baik, tetapi rumahku dipenuhi dengan kehancuran. Itu Hagai bilang. Jadi di masa itu gelombang pertama ketika Israel pulang dari tanah pembuangan, mereka berjuang untuk proyek pembangunan bait Allah. Yang kedua Bapak, kemudian zamannya Esra, ya. Esra kemudian menjadi seorang nabi yang memperbaharui iman dan keyakinan bangsa Israel. Kalau dulu engkau ditindas di Babel, engkau kehilangan harapan, maka Esra memberikan pembaharuan. Dibacakan kitab Taurat tentang janji-janji Allah, tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi. Dan di gelombang ketiga ini adalah di masa Nehemia. Karena itu Nehemia punya proyek besar. Ada sesuatu yang belum dikerjakan selesai, yaitu tembok Yerusalem. Karena itu Bapak Mama, ketika dia mendengarkan sesuatu yang menyayat hati tentang keberadaan bangsanya, maka sebenarnya ada sesuatu yang mengguncang. Harusnya kita berpikir sudah hidup nyaman, dia jauh dari masalah. Toh juga dia bisa bilang ketika Hanani datang, bukan Ibu Hani, Hanani datang dan bilang bahwa engkau bangsa menderita sekali di sana. Engkau bangsa setengah mati. Dengan tidak terbangunnya tembok, artinya bahwa orang akan bilang Israel sedang dikutuk oleh Allah. Uang belum punya rumah saja, tak usah lihat di rumah, di pagar saja sudah hancur. Apalagi di orang-orang. Tembok menjadi perisai tempat
orang-orang Israel merasa nyaman, dan itu tidak terselesaikan, hancur lebur, banyak lubang-lubang di berbagai area. Karena itu ketika disampaikan oleh Hanani tentang keberadaan bangsanya, Bap Mama Nehemia di ayat 4, ini sesuatu yang manis, tapi mungkin orang akan membaca kenapa Nehemia begitu cengeng. Ia menangis, ia berkabung, ia berdoa dan berpuasa dan berdoa atas apa yang menimpa bangsa. Dia tidak mengatakan bahwa itu masalah, bukan dia masalah. Itu masalah, bukan masalah. Kadang-kadang orang ketemu cerita masalah, dia bilang, oh itu dari Palo. Jadi kita semua tahu. Tetapi Nehemia mengambil bagian, merasa bahwa ada sesuatu yang tercabik-cabik di dalam hatinya. Ketika dia melihat kondisi yang dialami oleh bangsanya sendiri, ia menangis, ia berkabung, ia berdoa, dan ia berpuasa untuk segala sesuatu yang telah terjadi. Sehingga di ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11 bahwa dia berdoa, dia bangun harapan di dalam doa. Dia berdoa bagi kehidupan bangsa Yehuda, bangsa Israel, dan di sana dia menyerukan suara pertobatan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, saya memberikan sebuah pertanyaan besar bagi kita saat ini. Di awal saya bilang, ketika dengar Indonesia, apa yang Bapak Mama rasakan? Apa yang membuat hati kita gelisah dan hancur saat ini? Apakah itu kemudian hanya menyangkut tentang apa yang ada dalam rumah kita? Atau sebenarnya hati kita lambat laun dengan kedewasaan iman, dengan bertambahnya usia, dengan berbagai macam tanggung jawab yang ada, Tuhan sedang membuka mata kita dan kita mulai menggelisahkan segala sesuatu yang terjadi. Indonesia, tentang begitu banyak angka HIV/AIDS yang sedang naik per 2026, dan itu paling banyak bukan oleh PSK, pekerja seks komersial, tetapi justru kepada anak-anak remaja, anak-anak kecil. Bukan untuk orang-orang yang menjajakan diri, tetapi justru mereka yang kemudian terlahir dengan bawaan ibu, dengan terpengaruh oleh pergaulan dan lain sebagainya. Atau kemudian kita punya utang negara 8 triliun, cukup besar, kita menderita pajak yang begitu tinggi. Hari ini Bapak Mama ada yang tidak datang gereja karena alasan apa? Bensin saudara. Kita menderita sekali ya ketika lihat kondisi kita punya negara seperti ini. Apakah kemudian ini membuat hati kita gelisah, hati kita hancur? Ataukah kemudian kita hanya tutup mata dan bilang yang penting beta hidup aman, nyaman, itu cukup? Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, saya mencatat beberapa hal. Bagi Nehemia, kegelisahan itu adalah langkah awal panggilan untuk melakukan sesuatu bagi bangsanya. Panggilan tidak diletakkan di mimbar-mimbar, tidak diletakkan di berbagai tempat-tempat yang besar, tidak diletakkan di panggung, tetapi justru diletakkan di lingkup paling kecil, di sekitar dirinya, dari kehidupan pribadinya, kehidupan bangsanya. Karena itu Bapak Mama, dia membuat ini sebagai sebuah langkah awal. Ketika wawancara beasiswa Bapak Mama, beasiswa untuk studi lanjut S2, ada satu pertanyaan yang menarik. Ketika mereka membacakan esai, kala itu saya menulis tentang children abuse, tentang kekerasan terhadap anak, verbal, non-verbal, dan sebagainya. Dan mereka bertanya, apa kegelisahan Anda dengan keberadaan anak-anak? Saya bilang, Gemit sedang mencanangkan gereja ramah anak, tetapi kemudian ruang-ruang kita di dalam gereja tidak meletakkan sesuatu yang baik. Anak ketika menangis tidak disusui dengan baik di dalam gereja. Ketika dia menangis besar, semua mata tertuju kepada ibunya. Ibunya merasa bersalah. Minggu depan semua bawa dedekku anak. Akhirnya dari sejak kecil anak tidak terbiasa hidup di dalam gereja Tuhan. Itu kegelisahan Bapak, kegelisahan yang kemudian jadi sebuah persoalan. Dan kita lihat kasus-kasus pembuangan bayi. Saya punya esai menuliskan di akhir, kalau suatu saat nanti saya punya daya dan juga punya tenaga, saya ingin buat satu rumah di mana semua orang yang kemudian hamil karena kecelakaan atau tidak menginginkan anak itu sebaiknya ditampung dalam satu tempat, di mana kita bisa menyerahkan kepada orang-orang lain yang sedang berdoa ketika menuntut bertahun-tahun lamanya tetapi tidak punya keturunan, sedangkan ada di antara kita, bahkan beredar di media sosial, ada begitu banyak orang yang tega membuang anaknya di hutan, di pinggir jalan, dan di berbagai tempat. Hati kita harus digelisahkan untuk hal-hal yang seperti ini.
Hal yang kedua, Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga kita belajar Nehemia berdoa. Dia pasang status di Facebook, karena ketika pasang status di Facebook jadi pertanyaan buat kita, jangan sampai Tuhan Yesus juga ada akun Facebook, sehingga kita sering berdoa di Facebook. Cerita persoalan-persoalan yang terjadi. Nehemia berdoa sebelum dia bertindak, sebelum dia melakukan apapun itu, dia berefleksi dan dia tunduk di dalam doanya, dalam penyesalannya, karena dia tahu bahwa di dalam tangan Tuhan Allahnya ia mampu ditolong. Tidak ada yang bisa menandingi apapun atas kuasa Tuhan. Doa Nehemia yang menarik ini, Bapak, saya catat dari pas ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Saya mencatat bagian ini menjadi penting sekali. Doa Nehemia bilang, kami telah berbuat dosa terhadapmu. Dia sangat kasih salah satu orang lain. Dia tidak kasih salah ini gara-gara Raja Nebukadnezar yang menyalahkan kami. Dia tidak menyalahkan orang-orang lain. Dia tidak menyalahkan siapapun itu. Tetapi dia bilang di hadapan Tuhan bahwa kami telah berdosa. Aku telah berdosa, bukan mereka telah berdosa. Aku dan keluargaku telah berdosa. Saya melihat Bapak Mama bahwa pengakuan yang jujur di hadapan Allah dia menjadi sebuah pintu pemulihan yang baik. Saya punya teman seorang pendeta, Bapak Mama. Dia berhadapan dengan keluarga yang broken home. Dia punya ayah meninggalkan mereka ketika mereka masih kecil dan hidup berumah tangga di tempat yang lain. Dan karena itu Bapak Mama, ketika dia besar, dia ditabiskan jadi seorang pendeta. Dia kemudian bilang begini, saya akan terus pikul ini beban, dan saya akan ketemu dengan persoalan-persoalan jemaat yang sama. Saya akan hancur karena persoalan yang sama seperti ini. Karena itu dia memilih untuk jujur kepada Bapak. Ketika bertemu, dia bicara tentang apa yang dirasakan seorang anak perempuan pertama kepada ayah. Tetapi justru dengan demikian, Bapak Ibu, hubungan mereka dipulihkan. Mulai dari dia anak pertama, kemudian adik-adiknya, dan kemudian keluarga. Sebuah pengakuan jujur mengatakan tentang apa isi hatinya. Dia mengubah situasi yang sedang dialami. Karena itu ketika Bapak Mama kalau baca selanjutnya di Nehemia pasal 2 ayat 2, lihat ketika Raja Persia bertanya kepada Nehemia, mengapa mukamu muram? Saya membaca ini sebagai sesuatu yang sederhana sekali. Tetapi ketika Nehemia tetap mengerjakan tugas tanggung jawabnya sekalipun keadaan hatinya tidak baik-baik saja, justru itu menjadi pintu masuk karya Tuhan berkarya. Jadi jangan pernah anggap enteng tentang segala sesuatu yang sedang kita kerjakan sekarang. Mau kecil, mau besar, mau pekerjaannya melibatkan banyak orang atau orang sedikit, kerjakanlah itu dengan kesetiaan. Siapa tahu di situ pintu masuk Allah berkarya. Siapa tahu di kehidupan yang akan datang Tuhan menggunakan hal-hal yang sederhana ini untuk menjadi sebuah pintu pemulihan. Bapak Mama masih ingat peristiwa ini yang terjadi di Rotterdam? Ada paus pilot, ada 51 ekor yang terdampar di pantai Terranita. Saya melihat ada beragam respon. Ada yang sedih, tapi juga ada yang senang dengan upload foto duduk di atas pilot paus sambil bilang peace, begini, dan semua gaya-gaya yang ada. Tapi saya mau bilang begini, hal yang sederhana ketika melihat 21 paus pilot mati, di antaranya 8 jantan dan berapa belas betina itu. Tetapi kemudian kita menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa dan menjadi tempat hiburan. Nehemia melihat ini secara terbalik. Dia bilang bahwa ketika ada pemulihan, ketika pembaruan itu terjadi, rasa cinta kita itu harus dimulai dari hati yang bersedia merasakan luka bangsa. Luka yang sedang kita hadapi bersama-sama, luka yang sedang kita lihat setiap hari dalam kehidupan kita bersama-sama. Hal yang kedua, Bapak Mama, Nehemia tidak menyelesaikan semua persoalan bangsa Yahudi, tetapi ia memulai dengan satu langkah kecil, yaitu bergabung dalam doa. Ada satu cerita, Bapak Mama, di bagian laut pinggir pantai, seorang ayah berjalan dengan seorang anak laki-lakinya, dan kebetulan dia melihat ada bintang laut yang
akan mati karena dia terdampar oleh ombak besar. Anaknya ikut dari belakang bapaknya sambil lempar bintang laut itu kembali ke perairan. Dan bapak bilang, "Tak usah, itu pekerjaan yang sia-sia, karena begitu banyak bintang laut yang sedang terdampar." Tetapi sang anak jawab bilang, "Soalnya papa, setidaknya semua bintang laut yang kita lempar kembali ke laut, dia memulai hidup yang baru. Dia punya harapan hidup untuk sesuatu yang lebih baik." Sebuah langkah kecil, sebuah peristiwa yang mungkin sederhana, tidak dilirik oleh orang lain, tetapi justru dia menjadi sebuah pembaharuan hidup, justru dia menjadi sesuatu yang menarik dan juga memberkati. Karena itu Bapak Mama, kita bersama-sama merefleksikan bagian ini, bahwa jika demikian, mari kita pulang sebagai orang-orang yang bertanya dalam hati masing-masing, kira-kira Tuhan, di bagian mana dalam hidupku yang Engkau ingin aku kerjakan baik bagi kebaikan bangsa ini? Di bagian mana? Apakah kita harus menjadi seorang kepala keluarga yang baik? Itu menarik, sederhana, tapi luar biasa. Apakah kemudian dengan menjaga diri dan mengendalikan diri dalam segala sesuatu yang mungkin merusak alam, itu cukup baik? Dan biarlah segala hal yang kecil, yang sederhana seperti yang dilakukan oleh Nehemia, justru itu menjadi cikal bakal negeri kita dipulihkan. Tidak usah menyalahkan siapa yang salah, tetapi justru mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau berdoa dan berbakti bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Selamat melayani bagi 15-12 BPP, Badan Pengurus BPP Panitia Pembangunan, Badan Pengurus Unit Pembantu Pelayanan, dan juga Sekretaris 2 Majelis Jemaat Harian. Ini adalah posisi yang orang selalu lirik. Berbeda kalau kemudian ada promosi jabatan di lingkup pemerintah, biar pegang laptop tangan gak mata tapi beta maju dong. Tapi kalau untuk jabatan pelayanan, ini orang paling selalu lirik. Terbukti ketua pemuda tidak ada, tidak dilirik. Nehemia berbeda. Nehemia bilang kita kerja di depan mata dulu, baru Tuhan kasih perkara yang besar di luar. Selamat peduli, selamat peka dengan pelayanan Tuhan di depan mata kita masing-masing. Sore Papa, kita mungkin bergumul, menangis, berdoa, tetapi percayalah bahwa Tuhan ubah kehidupan berjemaat kita, dimulai dari setiap niat hati kita masing-masing untuk melayani Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Tuhan telah berfirman. Kita akan kerahkan pengakuan iman rasuli sejauh kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan untuk kembali kita mendengarkan persembahan pujian dari Siswan. Bapak, kenapa kakaknya?
Terima kasih Bapak Ibu Majelis Jemaat. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan ada di dalam perhadapan Sekretaris 2 Majelis Jemaat Harian, Badan Pengurus Panitia Pembangunan, dan Badan Pengurus UPP Majelis Jemaat Kaum Bapak, Pemuda, dan IPP Perempuan ini. Diawali oleh pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Majelis Jemaat. Jemaat Tuhan, Gereja Masehi Injili di Timur, GPM, GPI, dan anggota PGI, kelas Yeslo Belai, Majelis Jemaat Pratama MAS, Surat Keputusan Majelis Jemaat Gimit Pratama MAS nomor 012 garing Gimit garing SK garing MJ Strat Gimit garing 2026 tentang pemberhentian Badan Pembantu Pelayanan Jemaat dan Badan Pengurus Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat Gimit Pratama MAS periode pelayanan 2020-2023. Dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus, pemilik dan kepala gereja Majelis Jemaat Pratama MAS, menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan pembahasan tentang pembentukan struktur, pemilihan dan pengangkatan Badan Pembantu Pelayanan Jemaat dan pimpinan unit pembantu pelayanan Majelis Jemaat Gimit Pratama MAS lanjut perulatan antar waktu periode 2024-2027 pada persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 15 Maret tahun 2026 memutuskan, menetapkan, menerima hasil persidangan Majelis Jemaat Gimit Pratama MAS tentang pembentukan struktur dan pengangkatan Badan Pembantu Pelayanan dan pimpinan unit pembantu pelayanan Majelis Jemaat Pratama MAS kasus perkara antar waktu periode 2024-2027. Pasal 1 poin 1 Majelis Jemaat Gimit Pratama MAS periode 2024-2027 memberhentikan dengan hormat saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dari jabatan organisasi sebagai PPPJ dan pimpinan UPPP MJ Gimit Pratama MAS periode 2020-2023. Poin 2, Majelis Jemaat Gimit Pratama MAS periode 2024-2027 dan seluruh jemaat mengaturkan limpah terima kasih atas pengabdian saudara-saudari, disertai doa kiranya Tuhan Yesus pemimpin dan kepala gereja memberi berkat atas saudara-saudari sekalian. 3. Lampiran tentang nama-nama Badan Pembantu Pelayanan dan unit pembantu pelayanan Majelis Jemaat Gimit Pratama MAS periode 2020-2023 yang diberhentikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Pasal 2, menugaskan Badan Pembantu Pelayanan dan unit pembantu pelayanan Majelis Jemaat Gimit Pratama MAS periode 2020 sampai 2023 mempersiapkan pertanggungjawaban pelayanan periodik sebelum melaksanakan serah terima jabatan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 3, menugaskan Badan Pembantu Pelayanan dan unit pembantu pelayanan Majelis Jemaat Gimit Pratama MAS periode 2020-2023 untuk segera melaksanakan serah terima Badan Pembantu Pelayanan dan unit pembantu pelayanan Majelis Jemaat Gimit Pratama MAS antar waktu periode 2024-2027 yang didahului pemeriksaan oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat atau BP3J Gimit Pratama MAS sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh NOAS oleh Majelis Jemaat Gimit Pratama MAS pada ibadah minggu dan perhadapan BPPJ dan pimpinan UPPMJ antar waktu pada tanggal 2 Agustus tahun 2026. Atas nama Majelis Jemaat Gimit Pratama MAS, Ketua
Pendeta Marshal Deva SSI, Sekretaris Penatua Yergi Bola. Gereja Masih Injil Timur, GBR GPI dan anggota PGI, kelas Islam lain Majelis Jemaat Efrata UNUAS, surat keputusan Majelis Jemaat GMI Efrata UNUAS nomor 008-GMI/MJ/GMI/2026 tentang pengangkatan Sekretaris 2 Majelis Jemaat Harian, Pimpinan Badan Pembantu Pelayanan Panitia Pembangunan, dan Pimpinan Unit Pembantu Pelayanan Jemaat GMI Efrata UNUAS periode antar waktu pelayanan 2024-2027 dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Yesus Kristus pemilik dan kepala gereja. Majelis Jemaat GMI Efrata UNUAS menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan pembahasan tentang pembentukan struktur, pemilihan dan pengangkatan Sekretaris 2 Badan Pembantu Pelayanan Panitia Pembangunan, Pimpinan Unit Pembantu Pelayanan Jemaat GMI Efrata UNUAS kelas Islam lain periode antar waktu 2024-2027 pada persidangan Majelis Jemaat memutuskan menetapkan menerima hasil persidangan Majelis Jemaat GMI Efrata UNUAS tentang pembentukan struktur dan pengangkatan Majelis Jemaat Harian Sekretaris 2 Badan Pembantu Pelayanan Panitia Pembangunan dan Badan Pengurus Unit Pembantu Pelayanan Jemaat GMI Efrata UNUAS kelas Islam lain periode antar waktu 2024-2027. Pasal 1 poin pertama, Majelis Jemaat GMI Efrata UNUAS periode 2024-2027 mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini ke dalam jabatan organisasi sebagai Majelis Jemaat Harian, yaitu Sekretaris 2 Badan Pengurus Pembantu Pelayanan Panitia Pembangunan dan Badan Pengurus Unit Pembantu Pelayanan Jemaat GMI Efrata UNUAS kelas Islam lain periode antar waktu 2024-2027 dan memperhadapkan di dalam ibadah jemaat pada hari ini Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Poin 2, perhadapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal ini didahului dengan percakapan pastoral dan pengembalaan oleh pendeta atau ketua majelis jemaat. Poin 3, lampiran tentang nama-nama majelis jemaat hari ini. Lampiran tentang nama-nama majelis jemaat harian Sekretaris 2 Badan Pengurus Pembantu Pelayanan Panitia Pembangunan dan Badan Pengurus Unit Pembantu Pelayanan Jemaat GMI Efrata UNUAS kelas Islam lain periode antar waktu 2024-2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2 menugaskan Majelis Jemaat Harian Sekretaris 2 Badan Pengurus Pembantu Pelayanan Panitia Pembangunan dan Badan Pengurus Unit Pembantu Pelayanan Jemaat GMI Efrata UNUAS kelas Islam lain periode antara waktu 2024-2027 untuk menghidupkan kadar GMI dan keputusan Majelis Jemaat dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pelayanan dan organisasi. Pasal 3 menugaskan Badan Pengurus Pembantu Pelayanan Panitia Pembangunan GMI Efrata UNUAS kelas Islam lain periode 2023 untuk segera melaksanakan serah terima kepada Badan Pembantu Pelayanan Panitia Pembangunan Jemaat GMI Efrata UNUAS periode 2024-2027 yang didahului oleh pemeriksaan pada pertimbangan pengawasan BP3J Jemaat GMI Efrata UNUAS sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di UNUAS pada ibadah minggu dan berhadapan PPJ dan pimpinan UPPMJ antar waktu pada tanggal 2 Agustus 2026 atas nama Majelis Jemaat GMI Efrata UNUAS
Ketua Pendeta Marsal Deva SSI, Sekretaris Penatua Yerni Bola. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GMI Teprato Noas nomor 008 Kemjestrat GMI garing 26 tentang pengangkatan Sekretaris 2 Majelis Jemaat Harian, pimpinan Badan Pembantu Pelayanan Panitia Pembangunan dan pimpinan unit pembantu pelayanan Jemaat GMI Teprato Noas periode antar waktu pelayanan 2024-2027. Struktur organisasi Majelis Jemaat Harian Sekretaris 2, Jemaat Harian, pimpinan Badan Pembantu Pelayanan Panitia Pembangunan dan pimpinan unit pembantu pelayanan GMI Teprato Noas sebagai berikut. 1. Penatua Hendrik Panggilae SPDGR, Jabatan Sekretaris 2 Majelis Jemaat Harian. Penatua Joska Jonathan Tona, Jabatan Ketua BPP Panitia Pembangunan. Penatua Diki Esrondun SPP, Jabatan Bendahara BPP Panitia Pembangunan. Penatua Nicholas Otto, Jabatan Sekretaris BPP Panitia Pembangunan. Bapak Octavianus Lai, Jabatan Ketua UPP Kaum Bapak. Bapak Masri Yufrianus Bailao, Jabatan Bendahara UPP Kaum Bapak. Bapak Maltosius Bria, Jabatan Sekretaris UPP Kaum Bapak. Saudari Marlet Tiap, Jabatan Sekretaris UPP Pemuda. Saudari Ellen Bola, Jabatan Bendahara UPP Pemuda. Ibu Bacelice Dunggari, Jabatan Ketua UPP Perempuan GMI. Ibu Apolonia Otomuti, Jabatan Bendahara UPP Perempuan GMI. Dan Ibu Selvina Tiabola, Jabatan Sekretaris UPP Perempuan GMI. Ditetapkan di Noas oleh Majelis Jemaat GMI Teprato Noas pada persidangan Majelis Jemaat GMI Teprato Noas tanggal 15 Maret 2026. Atas nama Majelis Jemaat GMI Teprato Noas, Ketua Pendeta Marsal Deva SSI, Sekretaris Penatua Yerni Bola. Sekian. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di dalam pengambilan. Saya tidak membacakan wewenang, tugas dan tanggung jawab dari BPP, PP karena dia ada 3 halaman, tapi itu sudah dibacakan kepada rekan-rekan MJH dan BPP, Badan Pengurus BPP dan Badan Pengurus UPPMJ. Allah Bapa yang di surga telah memanggil serta menghimpun dari bangsa manusia satu gereja yang kudus dan am, sebagaimana yang tertulis bagi kita. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan untuk memelihara dan memimpin gerejanya, Dia memanggil dan mengangkat pemimpin-pemimpin dalam gerejanya. Oleh sebab itu, hendaklah saudara-saudari menyadari bahwa Allah sendiri telah memilih saudara-saudari sebagai pemimpin dalam gerejanya, yakni jemaat GMI Teprato Noas. Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin, janganlah kamu berbuat seolah-olah menguasai atau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu memimpin mereka di dalam cinta kasih dan menjadi teladan bagi mereka dalam menjalankan tugasnya. Tetaplah berpegang teguh pada perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita bersama-sama pujikan pujian melayani lebih sulit.
sendiri telah memanggil saudara-saudari sekalian ke dalam jabatan organisasi yang hari ini dipercayakan kepadamu melalui ibadah peradaban ini. Tetapi supaya menjadi nyata kesediaan saudara-saudari terhadap panggilan Allah itu, maka selaku hamba Allah saya mempersilakan saudara-saudari berdiri untuk mengucapkan pengakuan dan janjimu di hadapan Allah dan jemaatnya. Saya persilakan. Tuhan mendengarkan yang hatimu, Tuhan memampukan untuk berjalan bersama-sama. Kidung Jemaat 396, baitnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu kami menyerahkan ke-11 orang anggota jemaat kami yang memilih untuk melayani Tuhan dalam jabatan organisasi yang hari ini dipercayakan kepada mereka. Mereka manusia yang terbatas, mereka punya setiap kekurangan dalam segala kehidupan yang mereka jalani. Tetapi kami percaya Tuhanlah yang mempunyai pelayanan dalam gereja ini. Karena itu mampukan mereka untuk terus berjalan, sekalipun pergumulan ada di depan mereka, tetapi bersama-sama dengan Tuhan mereka akan mengakhiri tugas dan tanggung jawab ini sesuai dengan amanat yang boleh diberikan kepada mereka, sehingga pelayanan di tempat ini boleh menjadi pelayanan yang terberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan pengakuan serta janjimu di hadapan Allah dan jemaatnya, maka selaku hamba Allah, saya mengukuhkan saudara-saudara di dalam jabatan organisasi sebagai Majelis Jemaat Harian, BP, Badan Pembantu Pelayanan Panitia Pembangunan, dan Badan Pengurus Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat Gemit Kepulauan Noas antar waktu periode 2024-2027 dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan saudara-saudari menghadap ke jemaat. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih, inilah saudara-saudari kita yang telah dipilih dan ditetapkan Allah sebagai pemimpin jemaat, baik dalam BPP, UPP maupun juga dalam Majelis Jemaat Harian Gemit Kepulauan Noas. Karena itu terimalah dan hormatilah mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Silakan menghadap kembali ke mimbar dan duduk kembali.
Bapak Mama yang dicinta oleh Tuhan, kita mendengarkan persembahan pujian pokok grup kami Bapak. Hari ini kami datang, ya Tuhan. Kepala tertunduk, namun hati terangkat padamu, ya Bapa. Kami mau bersyukur, ya Tuhan, atas berkat anugerah-Mu di sini, di tanah ini. Atas kasih dan karunia-Mu di sini, negeri ini. Gunung, lembah, sungai, dan pesisir memuji-Mu. Semua kami yang ada bernyanyi memuliakan-Mu, Tuhan. Gunung, lembah, sungai, dan pesisir memuji-Mu. Semua kami yang ada bernyanyi memuliakan-Mu, Tuhan. Biarlah kami selalu sehati, biarlah kasih-Mu selalu menembus perbedaan yang ada tanah ini. Kami mau bersyukur, ya Tuhan, atas berkat anugerah-Mu di sini, di tanah ini. Atas kasih dan karunia-Mu
lembah, sungai, dan pesisir memujimu, memujimu Tuhan. Semua kami yang ada bernyanyi memuliakan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Lembah, sungai, dan pesisir memuji-Mu. Semua kami yang ada bernyanyi memuliakan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu sehati, biarlah kasih-Mu selalu menembus perbedaan yang ada tanah ini. Menembus perbedaan yang ada tanah ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan ada di dalam persembahan. Para diaken akan memandu kita di dalam persembahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam segala kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 79 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawa persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, dan tentang persembahan dijalankan oleh kita pujikan PJ nomor 337 bait 1 dan seterusnya. Kau jauh
Mari kita mengucapkan doa kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas cinta kasih Tuhan, atas berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari-hari kami ya Tuhan. Tiap saat kami telah memberikan sedikit berkat yang Engkau berikan kepada kami. Mari memberkati dan kuduskan setiap berkat yang kami bawa ini. Kiranya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bapa yang baik di dalam Tuhan kami Tuhan, sama dan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam siapa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, bersama 181 anggota jemaat yang beribadah pagi hari ini di hadapan Tuhan, kami mau bersyukur karena perbuatan ajaib dan dahsyat di mana kami terus memasuki hari demi hari, minggu demi minggu, dan hari ini kami boleh beribadah untuk minggu yang pertama di bulan yang ke-8 di tahun 2026. Telah banyak waktu yang telah kami habiskan dan kami tahu Bapak bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Dan ketika kami ada di hadapan Tuhan saat ini, kami mau menaikkan pujian dan syukur kami untuk keselamatan, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, baik kepada kami sebagai orang tua maupun juga kepada anak-anak kami, kepada pemuda dan pemudi kami, dan semua segenap keluarga kami di mana saja mereka berada. Hari ini Tuhan kami mau bersyukur karena lewat pemberitaan firman-Mu hari ini Engkau mau mengingatkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang berbakti bagi bangsa ini. Dimulai dari hal-hal sederhana, doa kami, turut partisipasi setiap partisipasi kami, sekecil apapun itu, dia menjadi suatu yang baik bagi kebersamaan kami. Karena itu baik di rumah, di kantor, di pasar, di berbagai tempat pekerjaan kami, ketika kami membuka usaha kami, Tuhan izinkan kami menjadi sumber berkat bagi sama kami. Izinkan kami beribadah kepada Tuhan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Sehingga pekerjaan, tugas, tanggung jawab, aktivitas kami dimulai dari rumah, di ladang, di sawah, di toko, di pasar, di kantor, di sekolah, dan di berbagai tempat. Kami melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan sebagai bagian bahwa kami mengabdi pada Tuhan yang memelihara dan juga memberkati bangsa kami ini. Tuhan Yesus, bersama-sama hari ini kami mau berdoa satu hati untuk jemaat Tuhan yang tidak beribadah bersama-sama dengan kami. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan. Secara istimewa bagi Mama Penatua Adriana Boyindono
yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan sedang rujuk di Kupang. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu sehingga pengobatan yang ia alami di Kupang boleh mendatangkan kekuatan dan kesehatan, ia boleh kembali untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan rekan-rekan menjadi jemaat di tempat ini. Kami juga mau satu hati berdoa dengan sungguh-sungguh untuk sahabat kami, Muhammad Ken Susana Bailambor, yang juga dalam keadaan sakit. Kami mohon Engkau memberkati hamba, sehingga dengan segala hal yang ia rasakan, ia tetap punya harapan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu akan kembali dipulihkan. Kami mau berdoa bersama-sama juga, bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Julius Baitala. Beberapa saat yang lalu hamba-Mu hampir mendapatkan kecelakaan. Ketika itu ia ingat pada Tuhan. Ia ingat bahwa hanya di dalam tangan Tuhan ada pertolongan. Keselamatan yang hari ini hamba-Mu dapatkan itu bersumber dari Tuhan. Sehingga bersama-sama kami berdoa untuk hamba-Mu. Biarlah di dalam segala kehidupan keseharian kami semua, kami selalu ingat bahwa keselamatan kami itu datang dari Tuhan, dan karena itu izinkan kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati Bapak Julius dalam segala keadaan yang dialami saat ini. Tuhan memberkatinya dan Tuhan juga yang berjalan bersama-sama dengan hamba. Kami juga ingin berdoa bagi anak-anak kami, mereka yang hari ini maupun esok akan meninggalkan Pulau Rote untuk mengikuti seleksi anggota TNI, maupun juga mereka yang sedang ikut ujian PPD dan lain sebagainya. Tuhan memberkati mereka, Tuhan peluk mereka satu persatu, sehingga perjalanan mereka menuju Kupang dan pada akhirnya mengikuti proses seleksi bisa berjalan dengan baik, dan nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Apapun hasil yang mereka dapatkan, kami percaya bahwa Engkau selalu memberi yang terbaik. Sebagai manusia kami hanya mampu berjuang, dan apa yang tidak dapat kami kerjakan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini bersama-sama dengan setiap hamba-hamba-Mu, kami mau berdoa dan bersyukur untuk hari ulang tahun kelahiran yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami. Kami mau berdoa bagi anak Abiran Tukubani, bagi saudari penatua Brina Lakabela, Bapak Elkana Sesun, Bapak Diaken Yusuf Naiola, Ibu Ana Cilona, anak Juliana S. Oto, saudari Indriwati Torasik, saudara Otnia Bailau, Bapak Soleman Kiat, Ibu Beledina Kiat Luhun, saudari Anggi Kiat, anak Andi Kiat, anak Agler Waluba, anak Widya Torasik, dan Omar Amelia Bailau Dulu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah usia yang Engkau beri bagi mereka. Sepanjang minggu ini mereka merayakan ulang tahun mereka, seraya mata mereka tertuju kepada Tuhan. Untuk kehidupan selanjutnya kami percayakan Tuhan akan menjaga dan melindungi, memberkati setiap ungkapan syukur mereka masing-masing. Hari ini di hadapan kami Bapak, Tuhan panggil 12 orang Majelis Jemaat Harian, DPP dan UPP, walaupun salah satu di antara mereka tidak hadir oleh karena tugas dan tanggung jawab, tetapi kami percaya Bapak bahwa di hadapan Tuhan mereka semua bersehati untuk memikul tugas dan tanggung jawab pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka. Karena itu memberkati hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kasih kami, biarlah mereka melayani dengan hati yang datang daripada Tuhan. Mereka juga melayani gereja-Mu sebagai bagian di mana mereka hidup untuk bersekutu, dipanggil untuk melayani, dimulai dari hal-hal yang sederhana yang kecil, tetapi diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam berbagai problema yang kami alami. Kami mohon Tuhan Kau beri kami hikmat, supaya dengan demikian kami terus menjadi rakyat yang akan mengusahakan kesejahteraan di mana saja kami berada. Kami mau datang dan berdoa bagi Gemit, gereja-Mu, secara istimewa gereja Gemit Pak Lenos di sini. Tuhan memberkati kami semua sebagai satu keluarga, supaya kami saling mendukung, saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami juga boleh bersama-sama bersukacita karena saudara-saudara kekasih kami, Bapak dan Mama kami di Dari Raya Galilea, mereka berkesempatan untuk melayani anak-anak PAR dalam makan bersama anak sekolah minggu yang sebentar akan dilakukan. Setiap niat baik mereka, persembahan kasih mereka yang mereka beri kepada anak-anak ini, biarlah ini menjadi berkat tersendiri bagi anak-anak. Terlebih juga Tuhan pelihara mereka dengan berkat yang dengan keikhlasan dan kerelaan hati mereka mau berbagi bersama anak-anak ini.
Ini doa yang permohonan kami Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan pulang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia berjalan bersama-sama dengan kami dan memberikan keselamatan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di dalam akta pengutusan, kita baca secara berbalasan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, berdoa dan berbakti bagi bangsa adalah panggilan kita. Karena itu janganlah merugikan pihak lain dengan tindakan negatif. Jangan menjadi sumber masalah bagi sama. Sebaliknya, kembangkanlah talenta yang kita miliki. Berdoalah bersama keluarga bagi bangsa Indonesia. Belajar dan bekerja secara baik dan benar untuk membantu kemajuan masyarakat dan bangsa ini. Roh Kudus menolong kami. Kita bersama-sama pujikan nyanyian rohani doa kami, baik yang pertama dalam keadaan duduk, baik yang kedua dalam keadaan diri. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu.
saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Sumber berkat-Nya. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas keadilan-Nya bagi karya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tangan Tuhan menuntun 181 anggota jemaat yang hadir saat ini, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terhalau dari malapetaka. Bapa, Anak, dan Roh Kudus melimpahi saudara-saudara sekalian dengan damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali sebagai doa kita semua. Kita mendengarkan warta pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Warta pelayanan Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Pertama-tama tentang Majelis Jemaat Temperatur Noas kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah hadir dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia bagi jemaat Tuhan yang menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan ataupun hal-hal bahagia lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Temperatur Noas kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshal Depa yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan dan juga keluarga. Dan ibadah Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026 itu nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Depa SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga. Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Junus Telasik dan hari Jumat di rumah Bapak Joni Telasik. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Ibu Mata Bola Taek dan hari Jumat di rumah Bapak yang terbaik. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Ishak Telasik dan hari Jumat di rumah Bapak Immanuel Nakui. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Mata Supriya dan hari Jumat di rumah Bapak Andreas Lona. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Fonsoda dan hari Jumat di rumah Bapak Johan Matong. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Bambang Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Cornelis Pailao. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Adilau dan hari Jumat di rumah Bapak Melkioto. Rayon Evata hari Selasa di rumah Ibu Maria Telasik Sau dan hari Jumat di rumah Bapak Miskar Pailao. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Miskar Kia dan hari Jumat di rumah Ibu Paulina Kia Potong. Rayon Talita hari Selasa di rumah Bapak Samuel Telasik dan hari Jumat di rumah Bapak Marcel Pia. Rayon Heroi hari Selasa di rumah Ibu Sofia Pailao Solo. PBP Bapak Pendeta Marcel Paa dan hari Jumat di rumah Bapak Mateo Telasik. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Johan Pailao dan hari Jumat di rumah Bapak Oscar Kiam. Yang berikut jadwal ibadah kategorial. Ibadah sekolah minggu bertempat di gereja itu tepat jam 11. Pemimpinnya pengurus TAT. Ibadah perempuan Kemis hari Senin
Wilayah 1 di rumah Ibu Sari Balapa, pemimpin Penatua Mata Bolakiam. Wilayah 2 di rumah Ibu Trevi Otomalelak, pemimpin Penatua Ita Patola. Wilayah 3 di rumah Ibu Arince Baila Otona, pemimpin Diaken Silvina Kiambola. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Johannes Tolasi, pemimpin Bapak Pendeta Marsal Fahad. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudari Indri Tolasi, pemimpin Saudari Mahato. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Novalia Tona, pemimpin Penatua Yermi Bailau, MC anak Aurel Iab dan anak Fida Iab. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja, pemimpin pengajar Yeri Nalai. Warta lain-lain, yang pertama jiwa yang hadir dalam ibadah ini 181, diantaranya laki-laki 52 dan perempuan 129. Yang kedua, Majelis Jemaat telah menerima surat dari Kecamatan Lubalain pada tanggal 23 Juli tahun 2026 tentang perihal penyampaian informasi pelayanan penjemputan sampah beretribusi dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan penjemputan sampah sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, penjemputan sampah akan dilaksanakan dari rumah ke rumah pada setiap hari Selasa dan Jumat dengan besaran retribusi sesuai dengan kategori rumah tangga seperti yang terlampir dalam surat ini, dan surat ini akan kami scan, nanti akan kami kirim ke grup majelis. Untuk setiap majelis di rayon nanti akan teruskan ke grup rayon masing-masing. Yang ketiga, Majelis Jemaat juga telah menerima surat edaran Bupati nomor 100/34/Pemkes/2026 tentang pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-81 pada setiap lembaga pemerintah, pelaku usaha dan lembaga keagamaan serta rumah masyarakat. Itu terhitung dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Yang berikut informasi yang keempat, yaitu izinkan kami mengingatkan kembali kita semua bahwa mungkin di antara kita ada yang mengambil bahasa UPP terlalu kuat, mungkin lupa dan belum melunasinya, mungkin dapat menyelesaikan pembayarannya. Yang berikut yaitu informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus 2026 sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan, yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 26 Juli Rp1.318.000. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.606.000. Penerimaan lelang Rp160.000. Persembahan ibadah kategorial Rp567.500. Penerimaan lain-lain Rp51.000. Total penerimaan untuk minggu ini Rp3.702.500. Sedangkan untuk pengeluaran ada 3 pengeluaran dengan total pengeluarannya itu Rp704.500. Sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp2.998.000. Jadi total keseluruhan saldo Rp87.726.600. Ini saja yang dapat disampaikan. Atas perhatian jemaat Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, saya jemput kita berdiri bersama-sama menyanyikan pujian salam damai.
kita selesai 1, 2, 3. Shalom.